Candi Oloh ataupun Candi Kala atau juga disebut Sandia yang berarti adalah remang-remang ataupun samar, sedangkan Kala yang berartikan adalah waktu. Adapun sebagian orang menyatakan bahwa Candi Oloh itu adalah sandi yang berarti adalah kode, sedangkan ala ataupun Oloh yang berarti adalah keburukan. Lantas apakah yang dimaksud dengan Candi Oloh ataupun Sandi Kolo itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Kembali meneruskan jejak langkah kakiku di dalam penelusuran situs sejarah. Kali ini aku berada di sebuah tempat di mana di sini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan keindahan panorama alam, yaitu fenomena alam pergantian siang menjadi malam, atau yang lebih terkenalnya dengan sebutan kalau di Pulau Jawa adalah Candi Oloh ataupun Sandi Kala. Dan sambil menyaksikan keindahan alam panorama langit yang kelihatan berwarna sedikit keorenan dan kekuningan yang memancarkan cahaya yang sangat indah di langit di ufuk sebelah barat, di bagian sana ternyata menyimpan banyak sekali misteri daripada nama Candi Oloh ataupun Sandi Kala ini sendiri, terutama di Pulau Jawa. Senja kala atau rembang petang adalah saat waktu matahari menjelang bersembunyi di balik cakrawala. Warna kuning, jingga, merah, serta hitam berurutan menghias langit di ufuk barat. Indah memang, namun jika diamati bisa sedikit agak seram dan mengerikan, serta sedikit membuat bulu kuduk merinding menakutkan. Banyak orang mengatakan inilah Candi Kala, Candi Ala atau Candi Kala. Pergantian waktu menjelang malam dengan perubahan udara menjadi dingin dan lembab, sementara udara di dalam rumah terasa hangat dan kering. Kala artinya waktu atau saat, jadi Sandia Kala artinya waktu atau saat di mana suasana mulai samar-samar antara kelihatan dan tidak, saat matahari mulai tenggelam. Dan di dalam bahasa Jawa yang terkadang menggampangkan pengejaan oleh para orang tua dulu, Sandia Kala berubah menjadi Candi Kala, yang harusnya dibaca Sandi Kala malah menyebutnya menjadi Candi Kala. Ya, begitulah lidah orang Jawa menjadi sangat Candi Oloh ataupun Oloh yang berarti tidak baik. Jadi Sandi Kala malah menyebutnya Candi Kala, dan untuk lidah orang Jawa seperti saya sendiri ini menyebutnya menjadi Candi Oloh ataupun sesuatu yang tidak baik. Candi Kala dalam bahasa Jawa wajib menghentikan segala kegiatan, di mana di sini kita dianjurkan berada di dalam rumah saat waktu menjelang maghrib, dan seperti itulah aktivitas makhluk-makhluk gaib dimulai. Apalagi anak-anak kecil harus masuk ke dalam rumah agar tidak terkena candi kolo atau sesuatu yang buruk. Anak-anak kecil dilarang duduk di pintu karena waktu yang tidak baik. Banyak setan, jin, makhluk halus lewat, dan begitulah mistos orang Jawa pada zaman dahulu. Namun sebetulnya hal ini kalau ditelaah dengan baik mengandung pesan yang sangatlah baik dan sangatlah bermoral. Kalau duduk di depan pintu sementara angin malam mulai bertiup dari luar, tentu bisa membuat orang masuk angin dengan seperti itulah.
Waktu sore menjelang malam diyakini oleh para pelaku budaya sebagai pergeseran kekuatan baik dan buruk, di mana pada saat siang hari penuh dengan cahaya matahari yang diartikan sebagai kekuatan kebaikan. Sebaliknya, waktu malam hari disimbolkan sebagai keburukan, yaitu di mana semua kekuatan jahat menguasainya. Misteri pergeseran waktu beralihnya kekuatan cahaya dan kegelapan inilah secara metafisika diyakini sebagai perubahan gravitasi bumi serta pergeseran atmosfer yang bisa mengakibatkan kekuatan atau bahkan kehilangan daya. Dan banyak orang pada saat matahari tenggelam masih asik menikmati nuansa dan keindahannya. Bahkan di Pulau Bali misalnya, sunset dijadikan sebagai sebuah objek wisata yang laris manis. Betapa tidak, pada saat itu akan ada pemandangan yang sangat-sangat indah dan elok dengan catatan kalau cuaca cerah. Namun, senja kala akan menjadi beda jika dilakukan dengan mata hati untuk lebih mengenal Sang Pencipta. Menatap sandia kala dengan doa mantra memohon sesuatu pada Sang Maha Kasih bisa dibayangkan dalam menanti detik-detik dikala matahari terbenam. Terlebih jika itu dilakukan di atas bukit bersamaan dengan gema adzan maghrib, panggilan untuk bersujud, bersimpuh dan menghadap kepada Sang Yang Pencipta. Pada saat yang bersamaan lalu kita teriakkan keinginan sebagai akhir doa harapan yang dipanjatkan, tentunya akan menjadikan sebuah momentum tersendiri buat kita. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kapan akan menikmati serta berdoa, bermantra sambil meneriakkan keinginan dan cita-cita kita semoga berhasil. Apalagi seperti suasana pada saat ini saya berada di sebuah pantai dengan menikmati keindahan Candi Olo ataupun sunset ataupun sandia kala yang akan terbenam di ufuk sebelah barat. Sebuah kisah menuliskan tentang Ummu Sibyan yang merupakan salah satu jenis jin yang selalu mengganggu manusia, khususnya anak-anak di bawah usia 2 tahun dan wanita hamil. Jin Ummu Sibyan akan mengganggu manusia ketika adzan maghrib dikumandangkan, atau lebih tepatnya ketika Candi Olo ataupun sandia kala. Seperti diketahui, jin merupakan salah satu ciptaan Allah yang berbentuk gaib dan terbuat dari api. Di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menjelaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin adalah agar mereka beribadah dan taat kepada Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun pada kenyataannya tidak semua golongan jin taat dan mengikuti perintah Allah, dan salah satunya adalah jin Ummu Sibyan. Mereka menjadi salah satu golongan jin yang ingkar terhadap Allah dan menjadi pengganggu manusia. Jin Ummu Sibyan digambarkan sebagai jin perempuan dengan mata yang sangat besar dan seram. Anak-anak yang melihatnya akan menangis terus-menerus karena ketakutan. Kalau di dalam bahasa Jawanya dulu ya, ketika aku masih kecil, orang tuaku akan menakut-nakutin seperti ini. Ketika adzan maghrib mulai bergema, seluruh anak-anaknya semuanya disuruh masuk ke dalam rumah, dan orang tuaku akan menutup semua pintu, jendela, dan juga mengangkat jemuran yang masih ada di luar untuk dimasukkan ke dalam rumah. Mereka akan menakut-nakuti dengan kata-kata seperti ini.
Nduk cepet to mlebu nyang omah, sedhela engkas ana Candhi Ala. Dan waktu ada Candhi Ala itu kalau kamu masih di luar nanti digondol wewe gombel. Nah, itulah cara orang tua dulu menakutin anak-anaknya agar tidak berada di luar rumah di saat pergantian waktu siang menjadi malam ataupun yang disebutnya ketika Candhi Ala atau Sadiakala keluar. Dikarenakan seringnya mengganggu saat adzan maghrib berkumandang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kepada orang tua untuk menahan anak-anaknya keluar rumah di waktu tersebut. Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang di kegelapan malam. Nah, jin daripada Ummu Sibyan ini sangat suka mengganggu anak-anak dan juga mengganggu wanita hamil. Nah, di sini jin Ummu Sibyan ini memiliki kemampuan untuk mengganggu wanita hamil dan disebutkan bahwasannya ia bisa masuk ke dalam rahim perempuan yang hamil dan menendang di dalamnya. Dan alhasil janin tersebut pun akan keluar dari rahim dan mengalami keguguran. Nah, dari itulah mengapa orang tua dulu sangat melarang anak-anaknya yang masih usia 2 tahun, yang masih kecil-kecil dan juga wanita hamil untuk keluyuran di luar rumah ketika menjelang adzan maghrib ataupun ketika menjelang munculnya Candhi Ala ataupun Sadiakala. Nah, demikian teman-teman semuanya pengertian tentang Sandikala ataupun Candikolo ataupun Candhi Ala dari berbagai versi yang saya ketahui, dan dari segala mitosnya ataupun juga pengertian-pengertian yang ada, tidak ada ruginya dan tidak ada salahnya apabila kita semuanya mematuhinya, karena dari segala segi yang saya dapatkan tentang pengertian dari Candhi Ala ataupun Sandikala ini semuanya adalah berniatan untuk kebaikan, dan apabila kita pakai insya Allah juga akan membuahkan kebaikan, dan kita akan tanamkan turun-temurun tentang kebaikan agar kebaikan itu sendiri tidak akan pernah hilang. Nah, demikian teman-teman semuanya pengertian tentang Sandikala ataupun Candhi Ala, dan kembali ke teman-teman semuanya untuk mempercayainya ataupun tidak. Di sini saya tidak memaksakan dan ini hanya uraian tentang sebatas apa yang saya ketahui dari beberapa sumber. Apabila ada kekurangannya, boleh teman-teman semuanya untuk mengkoreksinya di kolom komentar, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share di media sosial temanku semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.